Kemudian kita melangkah ke sifat ma'ani. Sifat ma'ani ini sifat nyata zahirnya Allah. Sifat nyata zahirnya Allah. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. Kudrat ini kuasa. Kuasa ini berarti identik dengan kekuatan. Apa yang membuat tubuh ini kuat? Otot iki iso tegar, itu karena ada apa? Wujudnya apa? Tulang, belung, ototnya kuat gak ono belunge, ya melintir. Disifati Allah, sifat ma'aninya Allah, sifat yang nyata pada dirinya makhluk. Nah. Terus sifat iradah, kehendak. Apa yang membuat tangan ini bisa bergerak? Yang wujud, karena adanya apa? Adanya darah yang beredar ke seluruh tubuh. Jadi sifat iradat niku wujud sebagai darah pada diri makhluk. Kemudian ilmu, mengetahui. Ilmu itu mengetahui. Dengan apa mengetahui? Dengan hati. Hati yang dimaksud sini adalah jantung. Yang wujud nyatanya jantung. Terus kemudian hayat, hidup. Ketika otot ada, tulangnya sudah ada, darahnya sudah ada, tidak bisa kita lihat tidak bisa kita terima dengan logika. Harus ada kulitnya yang membungkus. Lek sampean ketok wong ono kulite piye? Nah, jadi maksud hayat ini berhidup, berwujud menjadi kulit. Terus sifat ma'ani yang kelima, sama. Sama berarti mendengar. Wujudnya sebagai kedua telinga. Sifat ma'ani ini wadah maksudnya. Terus kemudian sifat basor, melihat. Wujud kedua bola mata. Terus sifat yang ketujuh, yang terakhir, sifat ma'ani yaitu kalam. Kalam itu berkata, kalam bahasa Arab, kalau bahasa Indonesia berkata. Ini wujud sebagai lisan. Lisan ini. Nah, tulang, darah, hati, kulit, telinga, mata, mulut sudah membentuk, bisa bergerak. Belum bisa. Makanya ada sifat yang keempat, yaitu sifat maknawiyah. Maknawiyah ini sifat Allah yang wujud dalam diri batin, diri rohani. Maka ketika sifat-sifat ini masuk ke dalam jasad ini, akhirnya ini aktif, kan? Sifat maknawiyah yaitu nyata dalam diri batin atau roh ini. Namanya roh. Sifat yang pertama dari sifat maknawiyah yaitu
qadirun, zat yang kuasa. Tulang itu tidak akan bisa bergerak kalau di situ tidak ada sifat kuasanya Allah atau hidup itu sendiri. Terus muridun, zat yang berkehendak. Dia tidak, jasad ini tidak akan bisa berkehendak tanpa adanya zat yang menggerakkan itu tadi. Ada hidup di situ yang menggerakkan, tidak mungkin. Jadi ini harus kita yakini maksudnya. Makanya dibilang sifat 20 yang wajib kita imani. Nah, kalau keimanan ini sudah benar, nanti bisa naiknya ini benar. Tapi kalau sifat 20 ini tidak bisa dipahami secara keseluruhan, ya masih bingung. Makanya ketika pelajaran kita dulu di musola, di pesantren, tidak ada penjelasan seperti ini. Jadi hanya Allah itu wujud, ya sudah gitu aja. Wis tidak tahu sudah wujudnya seperti apa, tidak ada pembahasan di situ. Nah, ya juga tidak salah. Memang ilmu syariat itu masih mengenalkan nama. Terus yang ketiga alimun, zat yang mengerti. Hati itu tidak akan bisa fungsi tanpa adanya sifat alim, alimnya Allah yang masuk. Karena akhirnya bisa memahami sesuatu. Oh ini kopi, oh ini teh, ini roti. Terus hayun, zat yang maha hidup. Sami'un, zat yang maha mendengar. Nah, adanya sifat sama yang mendengar. Ini bukan pendengaran manusia, ini pendengaran Allah, ini miliknya Allah semua. Manusia tidak punya apa-apa, bukan siapa-siapa. Cari kalau ada, mana yang milik manusia. Di tubuh ini aja kita sudah tidak menemukan. Kapan kita membuat? Kalau kita mengakui, iki aku biyen gawe untu, takoni, jam piro biyen nek gawe? Terus bahannya teko apa? Kalau memang kita yang membuat, pasti kita bisa menjawab. Oh biyen aku gawe jam sakmene, bahannya teko iki ya, pasti bisa. Nah, kenapa kita tidak bisa menjawab? Nah, itu tanda bahwasanya bukan kita yang membuat. Dan ini harus diyakini. Kalau orang Islam tidak mempunyai keyakinan seperti ini, ya tidak tumbuh iman di dalam hati. Akhirnya masih percaya selain Allah itu bisa bergerak. Akhirnya Tuhannya banyak. Makanya kalau sudah yakin, sudah mempelajari sifat 20 ini, tidak ada keris itu sakti lagi, tidak ada. Tidak ada. Semuanya itu hanya sekedar isi daripada dunia ini untuk kita pelajari. Pasti di situ ada rahasia, ada maksud tersendiri. Cari. Yang intinya pasti apa yang diciptakan Allah ini bertujuan untuk agar hati hambanya ini bisa kembali kepada Allah. Baik itu dari hal sekecil apapun, itu sebetulnya ayat. Tanda-tanda bahwasanya di situ ada kekuasaan Allah kan gitu. Nah, akhirnya kalau kita sudah mulai merasa bahwasanya sesuatu itu kekuasaan Allah, dan akhirnya lambat laun kita akan digeret pada ada keinginan untuk selalu mengingat Allah. Itu monggo benar. Terus sifat maknawiyah yang kelima, sami'un, zat yang mendengar.
Terus yang ketujuh basirun, zat yang maha melihat. Bukan mata ini hanya wadah. Ini sifat dohirnya Allah, bukan sifat batin. Nah, ketika sifat batin ini masuk, akhirnya mata ini aktif. Aktif. Kemudian yang ketujuh mutakaliman, berkalam. Bibir ini tidak bisa mengucap. Buktinya orang mati ada enggak bibirnya? Ada. Tapi takonono lek semaur. Lek semaur melayu mudine. Jadi sudah jelas. Makanya Siti Jenar itu sudah nyata punya Allah. Akhirnya tidak bisa mengontrol. Siti Jenar tidak ada. Ini semuanya Allah itu loh maksudnya. Bukan Siti Jenar ini ngaku jadi Allah. Dia sudah kefanaan akan dirinya. Goleki ngawake dhewe menungso lho gak ketemu. Gitu loh. Akhirnya sudah ditakoni. Wis kadung mancer. Siti Jenar gak ono, sing ono iki Gusti Allah. Akhirnya yang mendengarkan, yang belum mengikuti kajian seperti ini, akhirnya kerungu. Sesat ya. Nah, kan gitu. Sesat. Ya, enggak salah. Enggak salah. Kalau ibaratkan anak sekolah itu anak TK, anak SD, anak SMP, anak SMA. Lah kalau masih TK ini pembelajarannya apa? Berangsutan, jajan, terus melayu-melayu. Ini. Lah sampean ngurui tambah-tambahan, masih belum ngerti arek TK. Sampean ngomong di ngarep arek TK, siji tambah siji loro le. Buku cilok ae, ya ngono. Lah memang masa-masanya anak TK itu bermain. Makanya kenapa TK itu kan singkatan taman kanak-kanak, tempat bermain anak-anak. Nah, taman bermain anak-anak itu dibungkus dalam satu forum dinamakan TK untuk supaya dipelajari nyanyi, pelajari lagu Indonesia Raya dan lain sebagainya, seperti itu. Terus SD, naik SD, anak SD sudah mengenal tambah-tambah. 1 tambah 1 2. Kemudian anak SMP perkalian. 1 dikali 1 1. Nah, ketika anak SD ini mendengarkan pelajaran anak SMP, pasti protes. Duh, 2. Iya lek tambah-tambahan 2. Wong ini perkalian. Nggak ada pelajarannya itu. 1 tambah 1 ya 2. Karena apa? Anak SD belum menerima pelajaran perkalian SMP. Jadi orang yang menyesatkan orang-orang yang sudah memahami hakikat, ya tidak salah. Wong mereka memang masih, nah, kelasnya masih belum nyampe ke sana, itu loh. Jadi orang Islam itu banyak dikategorikan itu bermacam-macam. Ada yang sholat tidak tahu Allah, ya tidak salah juga. Wong memang pelajarannya di situ. Tidak ada guru yang menjelaskan, gitu loh. Jadi tidak ada yang salah. Makanya ketika kita sudah menyadari, memahami keempat tahapan ini, syariat, thariqah, hakikat, marifat, sudah tahu posisinya masing-masing, kita yang sudah belajar hakikat tidak akan pernah menyalahkan orang-orang yang masih di syariat. Lek ono arek SMA kok enggak maklumi arek TK, ya berarti durung tuwek pikire ya. Nah, mau tidak mau sing SMA kudu ngetutno sing TK. Lek arek TK kon ngetutno sing SMA, ya gak iso. Nah, makanya ketika kita sudah memahami hakikat, kita sifatnya ini ngomong sama yang
belum paham. Betul loh. Harus sabar. Cek ini masih gulung-gulung jarno we. Ini wis masanya masih seperti itu. Betul loh. Ndonga medeng-medeng gak dikabulno, kajadahe dibong. Wis gak salat-salatan ae. Ya enggak salah, memang dia pemahamannya masih di situ. Betul. Nah, seharusnya yang SMA ini merujuk kembali. Ya ngono tapi aja ngono. Ayo wis melu-melu. Nek nopo besok-besok iku paham. Dilo, selesai gitu. Itu pekerjaan yang sudah SMA ini harus bisa ngopeni yang TK, SD, SMA. Bisa dipahami. Nah, ketika sudah saya jelaskan seperti itu, berarti jenengan itu ketika sudah memahami hakikat, tidak ada alasan untuk tidak menghormati orang yang masih ada di syariat. Karena sudah saya jelaskan satu persatu tadi kan, tidak ada yang salah. Nah, karena dia masih memandang dari satu sudut. Seperti ini deh, seperti ini. Nah, pokok ini. Kalau sampai lihat dari sana, panjang pendek. Nah, kalau dari atas, panjang lebar. Loh, beda kan? Kalau dari sini, pendek, tipis. Nah, mana yang salah? Ya tidak ada yang salah. Yang benar, ya benar semua. Lah, terus kita harus bagaimana? Kudu keliling. Syariat dipelajari, thariqah dipelajari, hakikat dipelajari. Akhirnya bisa mencapai makrifat. Ketika kita sudah tahu makrifat, tahu dari semua sudut, kita tidak bisa menyalahkan lagi. Sangat dipaham? Makanya kalau ada orang gampang menyalahkan orang lain, iki mes delok tok kene tok. Lho. Ndak gelem muter. Akhire sakarepe dhewe, nek gak cocok nang awake, oh sesat kan niku. Sesat. Nah, itu loh. Kan sering kita jumpai di kalangan masyarakat kita kan, seperti itu. Gitu. Nah, kalau sudah dijelaskan seperti ini, kan sudah tahu, nanti jenengan ketika menghadapi teman-teman kita yang masih seperti itu, kita bisa memahami dan membujuk dia supaya bisa memahami dari semua sisi. Nah, apa saja dari sudut pandang yang berbeda, hasilnya juga berbeda. Tapi ya tidak salah memang yang dilihat seperti itu. Nah, ada perempuan cantik. Kalau kelasnya masih di syariat, ya jelas yang dipandang cantiknya. Nah, kalau sudah di hakikat, ya mandang hidup yang ada di dalamnya. Nah, akhirnya ingat sama Allah. Nah, kalau yang ada di syariat karena melihat dohirnya, akhirnya apa? Masih tegalin entek. Entek. Wong manyen disawang niku ayune, masih bojone loro ya sik kemirabi maneh. Gitu. Nah, karena mandang dari sisi zahirnya makhluk. Makanya Allah mengatakan di satu ayat, adunya mataul ghurur. Sebetulnya bentuk dan wujud dunia ini lho rek, guyonan. Goro-goroan, koyok temenan, dirabi temen, bengep kabeh. Lah wedake tok 500. Durung bengese. Durung pewangine. Durung perawatan panganane. Pas sehat 5 sempurna. Oh no. Apa sih ketika kita terhanyut dengan nafsu, apa yang terjadi? Makanya Rasulullah itu bersabda, apa itu? Hubbudunya fasadun kabirat. Cinta dunia itu adalah
apa ya? Kerusakan yang besar. Kerusakan yang besar. Itu hadisnya sahih, ada hadisnya. Maksudnya bukan kita ndak boleh memanfaatkan dunia, ndak. Maksudnya hati ini hanya Allah. Kalau zahir ini ya butuh rokok, butuh kopi. Tapi kalau hati jangan dimasukin kopi, ya keselak. Ya. Hati ini tempatnya hidup, menyadari bahwa hidup ini Allah. Itu makanan hati, makanan rohani. Makanya kata di keterangan syariat itu, makanan di torekoh itu, makanan hati adalah zikir, kan gitu. Nah, makanan jasad, nasi, ya, roti, dan lain sebagainya. Ini makannya berbeda. Nah, tapi kalau hati ini dimakani roti, ya tidak karu-karuan. Ya. Makanya kalau sesuatu zahir itu sudah masuk ke hati ini menjadi gelap. Ketika air ini kemasukan sesuatu, air jernih ini kemasukan satu warna, pasti kebeningannya akan tercemar, tidak bening lagi. Jadi hati ini ibaratkan air yang jernih, jangan dimasuki selain Allah. Ini kalau di Torekoh namanya wukuf kolbi. Wukuf kolbi membersihkan hati dari selain Allah. Nah, itu sebetulnya tujuannya puasa. Puasa itu hakikatnya itu membersihkan hati dari selain Allah, dari mengingat selain Allah. Akhirnya ketika hati ini sudah yang sudah jenengan terapaken niku nyawang Allah, akhirnya hati ini napa rasane terus adem, ayem, bahagia. Lho niki sing dimaksud Idul Fitri. Tapi lek ati niki sik akeh isine mboten saged. Bahagia niku paling menitan, mari ngono ya senep malih. Tapi kalau kita hati ini sudah bisa merasakan adanya Allah setiap detik, harus selalu kita latih, maka ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, hati itu akan menjadi tenang, tentram. Nah, prakteknya bagaimana? Ketika ada contohnya anak kita yang berperilaku yang kayaknya itu tidak sesuai dengan nafsu kita, akhirnya kalau kita melihat makhluknya jengkel, kalau melihat siapa yang berbuat seperti itu Allah, akhirnya tidak jadi marah, akhirnya adem hati ini. Nah ini yang dimaksud ayat itu sebetulnya ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketika atine kumang eling ning Allah, gak kira ngamuk, gak kira lapo-lapo, wis meneng, adem, ayem, anteng. Nah, niku makanya ketika wis belajar hakikat kok sik muring-muringan, nah berarti jawabannya kurang melatih kesadaran Allahnya. Sadar Allah. Berarti di saat itu dia hatinya tidak memandang Allah. Makanya muring-muring. Nah, dan ini akan jenengan alami ketika belajar proses mengeterapkan rasa dzikir ini. Proses. Tapi beda sebelum jenengan itu belajar hakikat, beda. Ketika jenengan sudah belajar hakikat, kok muring-muring, getun, duh, iya, Allah ya. Nah, lek biyen tak getun, malah dianggap satu kebenaran. Wong aku iki wong lanang ya sak mestine, ngamuk ya sak karep-karepku. Nah, ketika sudah memahami hakikat, enggak lagi sudah. Duh.
Allah, ditarik lagi sama Allah. Itu ketika hambaku sudah mengenal aku, maka aku tidak akan ridho jika hambaku bermesraan dengan selain aku. Ditarik malih. Nah, wujud penarik Allah niku, iku mau jenengan getun. Luput mah, hilang mana Allah. Lah itu. Nah, kalau dulu belum belajar ilmu ini, enggak ada getun. Itulah yang dimaksud ketika berbuat maksiat langsung ditobati. Itu enggak direkayasa itu. Ketika jenengan sudah memahami ilmu tauhid ini, secara spontanitas pek lali nang Allah mesti getun. Itu efeknya sudah. Kalau dulu enggak. Sudah wis surbane wis dawa, jamaah wis aktif, was sudah merasa sudah di atas angin gitu. Nah, kalau seketika sudah memahami, menerima ilmu hakikat, tidak ada lagi sudah. Malah merasa rendah. Soalnya sudah tidak ada keakuan itu lagi, keakuan dirinya sudah mulai rontok. Gampangan nih, mudahnya memahami kotoran-kotoran hati ini secara sedikit demi sedikit akan keluar. Maksudnya. Jadi ilmunya sudah diterima, tinggal ngamal, melaksanakan, kemudian mengistiqomahkan. Apa yang dimaksud istiqomah itu? Menjaga rasa itu setiap detik dan saat. Istiqomah lah, mari maghrib tok, ya ndak mati ini marisa. Nah, mari subuh wis wiritan ini mati ini isu. Nah, terus luput terus sih. Ya, makanya di hakikat ini setiap detik dan saat, di detik manapun urip iki coplok, ya santai, karena selalu menjaga. Betul. Nah, sampean walak-walik wis sing bener sing ndi, sampean walak-walik. Istiqomah itu sing mari isak tok apa setiap detik dan saat. Betul. Nah, kalau setiap detik dan saat hati ini selalu terkoneksi kepada Allah, nggak ada sudah yang ditakuti. Mati ya, sak mesti ini pancen wis mati. Ya, wong iki ya uripe ngeta. Sudah bisa dipaham nggih? Dari sifat 20 Allah.